Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azliana, NPM 24782009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 3A. Baik, di sini saya akan membuat video hands-on untuk paket tracer 3.4.6, yaitu configure VLAN and trunking physical mode. Jadi di sini kita menggunakan physical mode. Jadi ini ada topologinya yang dapat kita susun seperti ini. Lalu ini adalah instruksi-instruksinya. Dan ini juga ada dressing table yang sudah lengkap. Jadi tujuan untuk lab 3.4.6 ini yang pertama yaitu build the network and configure basic device setting. Part 2, create VLANs and assign switch port. Part 3, maintain VLAN port assignment and VLAN database. Part 4, configure N802.1Q trunk between the switch. Jadi di sini ada backgroundnya, yaitu artinya jadi di switch modern ini kita menggunakan jaringan area lokal virtual yaitu VLAN untuk meningkatkan kinerja jaringan dengan memisahkan domain siaran layer 2 yang besar menjadi domain yang lebih kecil. VLAN juga dapat digunakan sebagai langkah pengamanan dalam mengontrol host mana yang dapat berkomunikasi. Secara umum, VLAN ini mempermudah perancangan jaringan untuk mendukung tujuan suatu organisasi. Jadi terang VLAN ini digunakan untuk menghubungkan VLAN di beberapa perangkat. Terus terang ini memungkinkan lalu lintas dari beberapa VLAN atau melewati saluran sambil mempertahankan identifikasi segmen VLAN. Jadi di paket tracer dalam physical mode ini kita akan membuat VLAN pada kedua switch dalam topologi. Jadi menetapkan VLAN ke port akses switch, lalu memverifikasi bahwa VLAN berfungsi seperti yang diharapkan, dan kemudian membuat terang VLAN antara kedua switch untuk memungkinkan host dalam VLAN yang sama berkomunikasi melalui terang terlepas dari switch mana host tersebut sebenarnya terhubung. Jadi untuk langkah yang pertama kita akan menyusun topologi seperti yang di sini. Kita ambil terlebih dahulu ini PCA-nya. Ini letakkan di sini. Bisa lebih letakkan di sini, ini PCA, terus ini PCB. Lalu ambil switch 1 dan switch 2. Ini switch 1-nya, pindahkan rak-nya di bagian kiri ini. Oke, sudah. Switch 1 terus switch 2. Lalu kemudian hubungkan menggunakan kabel ini copper strike probe untuk ke S1 ya. Ini spec 1. Bukan. Ini fast Ethernet 0/6. Ini terus kita hubungkan ke PCA. Ini PCA. Oke. Lalu ke switch 2, switch 1 dan switch 2 ini menggunakan fast Ethernet 0/1. 0/1. Oke, ini terus ke switch 2 0/1 juga. Ini ya. Oke, jadi lanjut ke switch 2 dihubungkan ke PCB menggunakan kabel yang sama. Ini copper strike probe. Ini ke fast Ethernet 0/18 mana 18 ya. Ini dia 18. Terus ke PCB ini ya di fast Ethernet 0. Selanjutnya kita hubungkan kabel konsolnya, yaitu di kalau switch ini di belakangnya di inspect rear di konsol, hubungkan ke PCA di sini. Lalu switch 2-nya ini juga kan ada kabel konsol ya, switch 2 ke PCB. Jadi kita ambil
script career console dihubungkan ke sini RS232. Lalu selanjutnya kita hidupkan terlebih dahulu untuk switchnya. Oke, kita hidupkan di PC-nya ya. Ini dia, hidupkan. Oke, jadi jika sudah terhubung seperti ini, kita langsung ke instruksinya, yaitu untuk part yang pertama, yaitu membangun the network, ya, jaringan, dan mengkonfigur basic device setting, pengaturan perangkat dasarnya gitu. Step satunya, hubungkan jaringan dengan kabel seperti yang ada di topologi. Udah, terus klik di switch 1 di rack ini, udah ya, kita sudah menghubungkan. Terus klik PCA, PCB, table, connect console table, ini udah ya. Kita langsung konfigurasikan, yaitu konfigurasinya untuk yang pertama kita ke PC use terminal in console profile access, kita ke switch berarti. Jadi di switch ini kita melalui PC ke desktop. Not responding. Oke, sabar dulu, dia lagi tidak merespon. Cancel. Di sini saya akan refresh terlebih dahulu. Ini apa? Desktop. Oh ya, terminal. Oke. Nah, di sini kita enable terlebih dahulu, enable, terus masuk ke configure terminal, beri namanya hostname. Ini kan PCA ini terhubung ke switch 1, berarti hostname switch 1 S1. Oke, ini kompleksitasnya sudah bertambah ya, menjadi 14%, ini sudah. Terus setelah hostname, lanjut ke assign class. Jadi beri passwordnya class. Untuk password ini ya, privileged access sama console passwordnya. Terus ini kelas dan Cisco ini untuk VTY password enable login, terus dienskripsikan. Lalu kita membuat banner MOTD, lalu kita konfigurasikan IP address-nya seperti yang ada di table di sini. Lalu selanjutnya kita shutdown semua interface, lalu kita set a clock edge switch, lalu di save running configuration-nya. Jadi setelah memberi hostname ini, maka perintah selanjutnya yaitu no IP domain lookup, domain kemana ya? No IP domain min lookup dah. Terus selanjutnya beri passwordnya, enable secret class. Terus masuk ke line console 0, lalu beri passwordnya yaitu Cisco. Untuk password ini Cisco, terus login. Setelah itu masuk ke line VTY 04, passwordnya sama Cisco seperti yang di line console 0, Cisco, lalu
menginskripsikan service password sebentar. Ini di enter exit terlebih dahulu, exit service password encryption, lalu diberi banner MOTD. Saya beri bannernya namanya ini saja, harus login gitu, harus login. Salah ya. Banner MOTD harus login. Bentar. Ininya harusnya pakai dolar. Oke, sudah. Lalu interface VLAN 1. Di sini kita berikan IP address-nya untuk ini kan S1. Jadi S1 itu adalah 1.11. Jadi masukkan IP address-nya, IP address yaitu 192.168.1.11. subnet masknya jangan lupa 255.255.255.0. lalu di shutdown enter, lalu kita terus exit dulu, terus di interface range fast ethernet 0/2 sampai 5, ini nggak usah deh. Shutdown all interface. Ini ya, shutdown all interface. Jadi harus di shutdown semua interface-nya. IP address-nya kok belum masuk gitu ya. Coba kita lihat terlebih dahulu. Ini untuk switch 1. Iya, ini belum dynamic mode. IP-nya nggak usah, berarti VLAN-nya belum minimal. Dua sampai 5, terus fast ethernet 0/7 sampai 24, terus gigabyte ethernet 0/1 sampai 2. Nah, kalau sudah masuk seperti ini di shutdown. Oke, sudah. Kok complexionnya nggak bertambah ya? Fast ethernet 025.0.7.24 GB ethernet 0/1 sampai 2 di shutdown. Harusnya ini bertambah, tapi coba kita clock. Ini N di clock set. Ini jam 2 berarti 14.35.00. terus ini tanggal 14 Desember 2025. Kok nggak mau ya kok di clock set. Switch
Oh iya, salah. Ininya harusnya seperti ini untuk jamnya. Invalid. Clock set 14.35 00 14 Desember 2025. Nggak tahu. Coba copy running config startup config ya. Sudah, tapi nggak bertambah ya. Nggak tahu. Coba saya akan lanjut ke PCB terlebih dahulu. Di PCB ke desktop, terminal, lalu oke. Di sini enable masuk ke configure terminal, lalu beri hostname-nya yaitu S2. Oke, sudah. Terus no IP domain look up enter, kemudian enable secretnya adalah class, terus masuk ke line console 0, beri passwordnya adalah Cisco, lalu login, terus masuk lagi ke line console, bukan line VTY ini, line VTY 04, terus beri passwordnya adalah Cisco, terus login, masuk ke dienkripsikan service password exit service password encryption, terus banner MOTD, ini dolar, bukan dolar mana ya, dolar. Nah, ini dia, harus login. Ini kan PCB di S2, masuk ke interface VLAN 1, lalu masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.12, subnet mask-nya 255.255.0, terus di no shutdown, lalu ke interface range fast Ethernet 0/2 sampai 17, terus fast Ethernet 0/18 sampai 24, terus gigabit Ethernet 0/1 sampai 2. Terus di shutdown. Oke, sudah. Atur clock ya, clock set. Kok harusnya bisa ya ini. And terus di clock set yaitu ini 14.40 sekarang. 14.40 00, ini tanggal 14 Desember 2025. Harusnya bisa, tapi
nggak tahu ini kenapa nggak bisa. Copy aja, di copy running config startup config. Oke, udah. Baru 32 ya conversionnya. Coba kita lihat assessment items. Ini untuk fast Ethernet 011. Oh ini mungkin nanti. Oke, lanjut ke configure basic setting. Ini sudah configure PC host. Jadi di sini saya akan mengkonfigurasikan PC hostnya seperti yang ada pada ini ya, di desktop PC. Aturnya di desktop di bagian IP configuration, masukkan seperti yang pada informasi ini, yaitu 192.168.PCA. ini PCA 168.10.3, terus subnet masknya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Oke, sudah. Lanjut ke PCB. Di PCB ini sama seperti yang tadi, kita ke IP configuration, masukkan subnet masknya, sub IP versi 4-nya 192.168.10.3. Subnet masknya sudah, terus default gateway-nya 192.168.10.1. Oke, sudah 37 optionnya. Lalu kita tes connectivity, apakah PCA bisa ping ke PCB, sebaliknya PCA ke switch. Command prompt ping PCA ke PCB. PCB itu 192.168.10.4. ya, terusnya bisa ini. RTO ya. Kok masih belum bisa ya? Masih belum bisa PCA ke PCB. Padahal subnet kelasnya benar, IP juga sudah benar. PCB masukkan lagi 192.168.10.4. subnet kelasnya udah, default gateway-nya 192.168.10.1. Oke, sudah. Coba kita ping lagi. Harusnya bisa. Oke, ini RTO kembali. Kita tunggu dulu. RTO. Kenapa ya ini belum bisa?
Saya belum tahu, jadi saya akan lanjut terlebih dahulu untuk mengkonfigurasikan. Jika sudah saya konfigurasikan semua, maka saya akan mencoba ping. Jadi untuk part yang kedua yaitu create VLAN and assign switch port. Di sini step satunya yaitu membuat VLAN. Jadi di switch 1 ini ke terminal kembali. Oke. Di sini config buat VLAN 10. Buat VLAN 10 dengan nama name operations. Oke. Lalu VLAN 20 dengan name parking lot. Parking L-nya besar, parking lot. Terus VLAN 99 dengan nama name management. Terus VLAN 1000 dengan nama native, terus N. Terus buat yang sama di VLAN di switch 2 ke terminal. Di VLAN 10 terlebih dahulu. VLAN 10 name operations. Oke. Terus VLAN 20 dengan name parking lot. Terus VLAN 20 VLAN 99 dengan name management 99 terus VLAN 1000 dengan nama native terus N. VLAN 10 manajemen native 199.20 10. Oke. Kalau sudah, maka kita coba ke show VLAN brief. Dan di sini dapat kita lihat VLAN-nya sudah aktif, ada VLAN 10, 20, 99 dan ini ada VLAN 100 juga. Ini sudah aktif ya. Selanjutnya yaitu assign VLAN the correct switch interface. Kita ke switch 1 terlebih dahulu. Terus masuk ke interface Ethernet 0/6. Di sini switch port masuk ke configure terminal terlebih dahulu. Configure terminal. Lalu untuk interface fast Ethernet 0/6 ini di switch port mode akses. Kemudian di switch port akses VLAN akses VLAN 10. Kemudian masuk ke interface exit masuk ke interface VLAN 1 no IP address, lalu interface VLAN
interface VLAN 99, masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.11. Ini dimasukin lagi ya, 255.255.255.0 N. So VLAN brief, so IP interface brief. PCB melakukan operasi yang sama dengan di switch 2 ini. Apa ini? Sebentar. So IP interface brief. Coba so IP interface brief. Oke, di sini sudah ada VLAN 99. So VLAN brief. Kalau so VLAN brief bagaimana? So belum ya ini. So VLAN brief. Oke, ini sudah aktif. VLAN untuk VLAN 10-nya karena sudah diberi akses mode. Lalu saya akan ke switch 2. Ini dikonfigurasi juga, masuk ke configure terminal. Masuk ke interface fast Ethernet 0/18, terus switch port mode akses sama switch port akses VLAN 10, lalu interface VLAN 1, IP address 0, IP address, kemudian diberikan interface VLAN 99 sama seperti tadi. Masukkan IP address-nya 192.168.1.12, subnet passnya 255.255.255.0. Enter. Kemudian kita dapat lihat so VLAN brief ini sudah aktif untuk VLAN 10-nya, yaitu dengan port fast Ethernet 0/18. Kemudian so IP interface brief, apakah sudah masuk IP-nya? Nah, ini IP-nya sudah ya, 1.12. Oke, lalu selanjutnya kita ke maintain VLAN ports assignment and the VLAN database. Jadi di sini buka switch 1. Di switch 1 ini interface range yaitu fast Ethernet 0/11/11-24. Ini to VLAN
enggak nih. Masuk ke configure terminal dulu. Config T. Interface range fast Ethernet 0/11 sampai 24. Terus switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 99, kemudian N, lalu ke VLAN brief. VLAN brief. Nah, di sini dapat kita lihat portnya sudah berpindah di manajemen. Lalu untuk yang C, resign di fase Ethernet 0/1. 0/1 berarti masuk ke configure terminal, masuk ke interface range fast Ethernet 0/11, kemudian 21 fast Ethernet 0/21, terus switch port akses VLAN 10, lalu ini N, kita lihat lagi VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk ya fast Ethernet untuk di ini VLAN 10 deh. Fast Ethernet 0/11 dan fast Ethernet 0/21 di VLAN 10. Lalu ini kita ke remove VLAN assignment interface. Kita hapus berarti ini masuk ke interface fast Ethernet 0/24, terus no switch port akses VLAN bukan masuk ke configure terminal terlebih dahulu. Interface fast Ethernet 0/24, no switch port akses VLAN, terus N, di verify, which is berarti kita lihat di show VLAN brief. Nah, di sini tadi itu kan kita memberi akses ke enggak diberi akses, maksudnya 0/24 ini kembali lagi ke atas, yang tadinya ada di sini ya, ada di VLAN manajemen, karena sudah tidak kita beri akses lagi seperti itu. Lalu ini kita ke use to no VLAN 30. Kita tidak ada VLAN 30. Ini di interface ini terlebih dahulu, ini remove VLAN. Nah ya, jadi ini masuk ke interface
configure terminal, terus masuk ke interface fast ethernet 0/24, lalu kita beri akses ke akses VLAN 30, tetapi kita belum ada VLAN 30 ya. Coba kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini akses VLAN does not exist, creating VLAN 30. Maka kita dapat lihat pada saat kita lihat ini pada show VLAN brief. Nah, di sini sudah membuat VLAN 30 karena kita memberi akses untuk VLAN 30. Jadi ini sudah tampilannya seperti ini. Lalu kita use no VLAN 30. Kita coba no VLAN 30 bagaimana? No VLAN 30 N. Lalu kita lihat show VLAN brief, maka VLAN 30 nya terhapus. Lalu jika sudah seperti ini, kita yang ke E, ini issues no switch port access VLAN command on interface fast ethernet. Ini kan fast ethernet 0/24 nya hilang, maka harus kita conft no masuk ke interface /24. Oke, lalu no switch port access VLAN. Saat kita lihat lagi, nah harusnya ada ya. Jadi ini adalah perintah-perintah untuk interface manual configure terang, bisa pakai ini. Saya akan cek threshold terlebih dahulu untuk melihat assessment items ya. Dynamic mode, terus ini native VLAN nya belum native VLAN, terus ini dynamic mode native VLAN, switch 1 sama switch 2 ya. Itu pada bagian mana ya, dynamic mode. Oh, ini interface mode terang ini kali ya. Oh iya, konfigurasikan untuk di interface fast ethernet 0/1 switch port configure terminal interface fast ethernet 0/1 switch port mode terang, terus show interface terang. Kita coba n lobet show interface terang. Oke, ini sudah complexionnya sudah bertambah. Lalu ke switch yang kedua. Oh iya, natifnya belum natif. Switch configure terminal ke interface fast ethernet 0/1 switch port terang native VLAN 1000. Oke, lanjut ke sini switch 2, di sini passwordnya Cisco enable close. Oke, masuk ke configure terminal. Di sini show interface terang, show interface bukan masuk
aktifkan dulu interface ini, interface fast Ethernet 0/1 switch port mode terang. Oke, sudah. Lalu switch port terang native VLAN 1000. Bentar, udah. Seharusnya ini sudah ya. Switch port mode terang, show interface fast Ethernet mode terang udah, terang native VLAN 1000 juga harusnya sudah. Tetapi ini complexionnya belum 100%. Coba kita lihat di VLAN. Ini VLAN 1000 ini belum ada namanya di switch 1 VLAN 1000. Kok belum ada? Kita lihat ya. And so VLAN brief VLAN 1000 natif sudah. Assessment gitu. VLAN 1000 VLAN name atau iya salah. Masuk ke configure terminal, masuk ke VLAN 1000, lalu name-nya n besar n native, ini navite salah native. Oke, complexionnya sudah 100%, dan di sini saya akan mencoba untuk ping. Tadi kan belum bisa ping. Apakah di sini seharusnya sudah bisa ping dari PC A ke PC B. PC A ke PC B belum bisa. Harusnya ini sudah bisa. Saya akan coba dari PC B ke PC A. Ping 192.168.10.3. Oke, RTU. Oke, ini nggak tahu kenapa, seharusnya karena complexionnya sudah 100% dan cek resultnya dapat kita lihat ini tercentang semua, berarti sudah. Mungkin cukup sekian untuk paket tracer 3.4.6 ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.